Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini teh bunyi apa? Kayak ada suaranya. Bukan, yang ngomong. Oh gitu, kayak suara kerek. Oh, itu dari luar ya? Kayak dari HP siapa gitu. Suaranya, Masya Allah. Ya baik, ini hadir semua. Ahwat? Insya Allah hadir semua. Ya jadi berapa orang ini teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh nggak mau. Jadi maunya apa nih? Maunya apa? Yang Ikhwannya berapa orang? Bertiga. Harusnya berlima. Kemana 2 lagi? Oh, sakit naon, Bun? Cacar? Subhanallah. Belum pernah cacar dari kecil? Oh, pernah. Oh, dari kapan itu? Ya, ya sebentar dikecilin. Tapi betulnya cacar? Oh, biasanya katanya sih sekali seumur hidup. Katanya. Jangan ya. Apa mau nusarara aja ya? Oke, sebentar. Tapi jangan terlalu lama ya. Ya, terus satu lagi. Buya Adit kemana? Belum jawab gitu. Tapi aktif. Benar. HP-na nyaetanya nyambung gitu. Oh. Iya. Baik, Neng duduknya boleh di sini ya, biar nggak pegal. Jadi bisa disimpan di sini. Ya, maaf ya kalau kehalangan. Ya baik, ikhwafillah semuanya. Insya Allah kita hari ini akan sharing diskusi ya tentang apa judulnya? Psikologi perkembangan anak. Ya. Sebelumnya kita kupas dulu mungkin ya tentang psikologinya. Ya. Pelan aja ya. Berarti di sini yang pernah dapat secara khusus sebentar dulu. Mata kuliahnya kalau dulu Bunda Ufu ada ya? Apa nama ininya? Psikologi anak. Bunda Mul sama. Ya, berarti udah bisa. Udah tahu. Udah tahu. Ya, itu gimana, Bun? Coba Bunda Ufu gimana? Yang seingat dulu. Seingat dulu. Membuat anak itu tidak merasa ya intinya adalah semua teori barat yang disampaikan kalau kan karena di dalam kampusnya itu tuh kan iya deh dia. Oh gitu ya, bukan dari luar suara kayak, perempuan kan kayak masuk iya laki-laki dan perempuan atau karena kesana merenya kerekam ke sini kerekam gitu ya. Masuk ya. Dari kampus itu dosennya mengajarkan banyaknya mengambil teori itu teori barat. Jadi semua teori-teori
psikologi perkembangan anak yang disampaikan itu dasar utamanya adalah teori barat. Meskipun kampus saya itu berbasis Islam, dalil-dalil yang disampaikannya juga sedikit, bahkan merujuk ke bagaimana pola pendidikan Rasulullah itu nggak ada, bahkan ya, kalaupun ada diulasnya hanya sedikit sekali gitu. Ya, baik itu ya yang dari disampaikan Bunda Ufo. Bunda Mul apa Bun? Sama. Oh, satu kampus. Dosennya sama Bun? Dosennya Bunda siapa? Oh, bukan saya. Tapi sama ya, beda dosen tapi sama. Ya, jadi udah berkembang psikolog anaknya. Coba yang lain, apa yang dibayangkan atau apa yang pokoknya ketika dengar itu, mau psikologi anak lah, mau apa gitu. Ketika dengar psikologi, apa yang terbayang? Mangga Ihwan, Cung. Yang mempelajari bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak. Mungkin ya. dari segi usia mungkin. Ya. Oke, itu yang lain ada Ahwat satu lagi. Silakan Bunda Ima, ayo. Bunda Ima ditunjuk mudir mangga sama. Di sini saya. Tadi yang dijawab masih Bun. Salah kok Bun. Kalau tadi yang dijawab apa? Tadi tuh pertanyaan yang bisa nanti. Oh, apa yang Gimana Bu Ima? Apa yang terpikir tentang psikologi anak gitu ya? Tentang karakter apa tuh ya tadi tuh yang langsung sih tadi tuh yang ditulis mah. Jadi ternyata tadi yang pretest. yang ditulis mah bukan Umu yang bikin soalnya itu ya. Nggak tahu. Kan mau ngecek bukan? Ya. Ya mungkin sama ya ke situ bahasanya kayak Bu Rizal itu tentang apa ya, ternyata usia segini tuh cara memperlakukannya gini gitu. Usia segini seperti ini caranya, karena beda gitu ya, jenjang 1 dilihatnya dengan jenjang 4 itu beda gitu. Jenjang 1 mah segala teh laporan gitu. Bunda ini cuma diituin harus gimana. Itu mungkin yang terbayang sedikit. Jadi kalau kita kupas sendiri gitu ya, dikupas sendiri dari katanya psikologi. Itu kan 2 kata ya. Kira-kira naon dah? Psikologi kan gitu ya. Nah, berarti apa tuh? Iya. Jadi kalau kita lihat dari katanya, psikologi itu dari psikis. Kan ada fisik, ada psikisnya. Jiwa. Logi itu logos. Jadi mun aya logos, logi itu ilmu gitu ya, keilmuan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang psikis, jiwa. Nah, tapi memang ini di para praktisi psikologi sendiri masih perdebatan apakah ini berkaitan dengan karakter, perilaku, sikap, tindakan, atau berkaitan dengan mental. Nah, sekarang mah mental health gitunya lah, karena itulah rese gitu. Maka kadang jadi kalau secara umum banyaknya psikologis itu mempelajari tentang perilakunya. Itulah liberal, itulah barat, parsial. Karena sekuler itu kan memisahkan gitu ya, memisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika mempelajari sesuatu, mau ngamati sesuatu pun yang didapatnya adalah seringkali parsial. Ya itulah kenapa parsial, karena memang terbatasnya akal manusia, pemahaman manusia, termasuk juga tentang sesuatu hal ilmu begitunya. Padahal kan
kalau dalam Islam sendiri yang terkait manusia itu ya menyangkut 3 hal. Baik itu fisiknya yang mudah sekali kita kelihatan, kemudian ruhiyahnya atau psikisnya, termasuk juga kesehatan mental di sana, dan fikriyahnya, pola berpikirnya seperti apa. Nah itu nggak bisa satu-satu kalau dalam Islam. Kalau ilmu barat itu memang ya tadi sekuler gitu, pisah-pisah, sama seperti agama pisahkanlah dari negara misalkan ya. Kalau agama pisahkanlah dari kita berdagang. Nah, kalau Islam kan nggak begitu. Justru kita beraktivitas apapun dasarnya adalah agama, petunjuk dari Allah begitu ya, seperti itu. Nah, psikologi ini maka menjadi parsial. Ya tadi sebenarnya dari definisinya sendiri masih perdebatan. Apakah kemudian kesehatan mental itu masuk dalam pembahasan psikologi atau tidak, gitu ya. Sehingga orang yang misalkan ini kasih beberapa kasus yang real ya, karena orang tuanya cerita gitu. Ada yang anaknya udah SMA kelas 1, ya dulu mulai bermasalahnya dari mulai kelas 1, nggak mau sekolah. Jadi ketika mulai offline lagi sekolah, nggak mau ketemu orang, gitu ya. Kemudian dianggapnya bahwa orang-orang itu tidak senang terhadap dirinya. Padahal mah belum, interaksinya juga belum lah kan, baru masuk gitu ya, baru masuk offline lagi, bertemu lagi. Jadi takut ketemu orang gitu. Nah akhirnya ya semakin parah itu ya, semakin terkurung, ketemu orang juga sama sih, ke keluarga juga jadi nggak mau, jadi seperti nggak tahu mau ngapain, ngobrol juga nggak tahu, kayak anak kecil kalau digambarkan eta usianya SMA-nya, tapi seperti perilakunya seperti Aca. Aca mah ngobrol nyambung kenehnya, dan bahkan tidak seperti yang kebingungan gitu ya. Nggak seperti bingung mau terus sedih gitu ya, perasaan-perasaan sedih, tertekan yang banyak gitu. Seperti Konita ini dulu yang kalau yang minumnya. Yang mana minumnya? Oh yang itu. Oh, yang mana nih? Yang ini yang tadi jatuh. Iya jatuh. Ini sayang. Nah, cemas berlebihan, tapi eta usiana SMA. Konita mah masih kecil ya. Gitu. Ini usianya adalah SMA begitu. Nah, larinya itu bukan ke psikolog, tapi ke psikiater. Gitu. Ya. Bingung mungkinnya, belum nggak paham lah gitu ya, itu pembagiannya gimana sih, seperti apa. Terus ya ketika ke psikolog ya, kalau kita di sini dengan Bu Devi misalkan ya, diarahkannya ke sana gitu. Jadi diarahkannya ya coba ketemu dengan psikiater, ini bukan ranah saya. Nah jadi parsial begitu gitu ya. Nah kita agak berat kalau menyikapi sosok manusia itu dengan parsial, sama terhadap anak juga begitu ya. Meskipun secara keilmuan bisa sih kita belajar satu-satu, tapi ini akan selalu berkaitan dengan ilmu yang lain gitu. Ya, ini memang mulai muncul 1800-an, tahun 1800 begitu ya, mulai muncul istilah ini, mulai dikenal. Kemudian dari barat, sebelumnya juga sebetulnya Aristoteles, muncul lagi ya si Aristoteles. Ini mah sejarah aja biar tahu ya, biar tahu. Aristoteles juga pernah, tapi belum jadi istilah psikologi gitu. Tapi sudah mengeluarkan pendapat-pendapatnya tentang ilmu jiwa gitu. Ya, tentang ilmu jiwa. Ini artinya apa? Bahwa memang dari manusia itu ada beberapa part gitu ya, ada beberapa bagian. Ya tadi bukan hanya fisik saja, ketika kemudian fisiknya dipenuhi bahkan dengan segala kebutuhan materi yang terpenuhi, tapi kenapa manusia teh masih
merasa kurang bahagia atau mencari sesuatu. Akhirnya ini mencari sisi yang lain. Oh ternyata psikisnya, jiwanya yang harus juga diisi gitulahnya. Nah, jadi kalau kita tarik ke dalam Islam, sebetulnya mah kita udah komplit. Ya. Ketika Rasul hanya dengan menyampaikan satu hadis saja itu sudah selesai. Hadis mana kira-kira? Sudah menjawab semua, bahkan ilmu psikologi ini juga selesai. Oh, bukan, itu include di dalamnya akhirnya jadi itu nanti jadi turunan ke sikap-sikap yang harus ada, sifat-sifat yang harus ada. Gimana Ci? Coba. Gimana Bun? Iya, iya, iya. Nah, eta udah tah psikologi mah eta beres. Gitu ya. Jadi satu hadis itu saja. Ketika ada dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang itu akan berpengaruh ke semuanya. Apa? Segumpal itu adalah hati yang akan berpengaruh kepada fisiknya, kepada fikriyahnya, bahkan kepada jiwanya, ruhnya secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi Islam itu sudah selesai. Dan Bu Devi yang sering kesini ya, yang kalau ngisi di Alifah, makanya kenapa kita cukup rutin gitu dengan Bu Devi gitu ya. Kenapa? Karena satu yang pernah disampaikan Bu Devi itu adalah kalau kita belajar tauhid itu udah selesai sebetulnya. Gak perlu lagi belajar psikolog. Gak perlu ke psikolog itu. Hanya dengan belajar tauhid. Itu yang beliau sampaikan. Kalau sekarang ilmu semakin banyak, bercabang-cabang, tapi kalau konsep dasarnya yaitu tentang tauhid ini kita tidak paham, akhirnya akan muter lagi, masalah-masalah itu akan muter-muter lagi. Itu ya. Jadi itu pengantarnya dulu ya. Jadi kenapa muncul ilmu itu ya karena tadi melihat respon setiap orang kok berbeda terhadap sesuatu, tingkah laku seseorang itu berbeda, usia itunya bermacam-macam, misalkannya bermacam-macam anak di usia yang sekian kok seperti ini gitu. Sehingga yang diteliti itu kalau psikologi atau ya ilmu apapun adalah hasil. Ya mau gimana ya bikin satu kesimpulannya, bikin satu dasar ditarik teorinya gimana, sehingga yang diteliti itu adalah hasilnya yang ada. Misalkan gimana sih anak seperti misalkan gaya belajar misalkannya, gaya belajar anak teh, nah, ternyata gaya belajar anak aya nu kumaha we cenah? Visual, terus sebetulnya kan itu akibat ya. Akibat dari pola asuh orang tuanya. Penting nggak? Penting buat kita mengenali, oh kenapa sih si ini teh kalau dikasih tahu teh kayak yang nggak ngedengerin itunya, misalkan sambil gerak-gerak misalkannya atau apa. Tapi kalau ditanya dia bisa jawab. Nah, itu karena polanya dia dibiasakan dengan motoriknya gitu ya, motoriknya yang bergerak. Jadi bukan nggak ngedengerin atau nggak akan masuk ilmunya gitu. Ya. Nah, itu kan hasil. Kalau hasil itu bisa jadi sehingga akhirnya ilmu-ilmu yang ada itu sekarang bisa jadinya 3 gitu ya. Ustadz Budi Ashari menjelaskannya, ilmu selain Islam itu bisa jadi yang pertama bisa benar. Bisa benar. Yang kedua, benar tapi tidak sempurna. Nah, yang ketiga, bisa salah total gitu dari ilmu itu. Ilmu selain Islam ya. Karena tadi dasarnya itu udah ada diobservasi nih. Oh, biasanya begini. Dibuatlah kesimpulan, akhirnya jadi satu teori. Ditariknya itu adalah dari yang sudah ada. Jadi bukan idealnya gimana, harusnya gimana. Kalaupun terjadi ketidakidealan, ya udah kita benerin menuju idealnya. Ya, jadi itu
Awalan yang pertama, maka kalau kita mencari psikologi perkembangan anak berdasarkan Islam, itu sebetulnya akan sulit kalau mencarinya detail. Kan kalau ini udah sampai detail ya. Yang psikologi ini teh misalkan tadi yang kayak Bunda Upu sampaikan, apapun usia segini biasanya apa begitu ya. Terus apalagi gaya belajarnya seperti apa, gimana cara menyampaikannya. Terus jangan menekan misalkan gitu. Itu kan kalau dengan ketemu kutab itu rada-rada bertentangan. Rada-rada bertentangan. Kenapa nggak boleh menekan kira-kira? Menjaga mental. Memang kumaha mentalnya? Ya. Nah, kenapa harus begitu? Kan bertanya ke sana. Kata siapa? Ya. Sementara memang yang kita lihat adalah anak-anak ya begitu pada umumnya yang senang main. Sehingga kalau kita jangan mengarahkan anak, ya jangan ya kalau maksa, belajar misalkan gitu ya. Ya jangan kalau begitu. Tapi kalau mengarahkan sampai akhirnya bisa duduk tertib saat belajar, ya harus. Gitu. Nah, sementara yang dilihat kan anak banyak gitu ya, anak lagi main, kemudian gaya kita juga yang kemudian salah, kita juga tidak belajar, akhirnya disebut dengan menekan misalkan begitunya. Menekan anak supaya mau duduk, ya akhirnya jadi salah. Iya. Iya, jangan ini. Usarara aja ya. Nih, ini yang jatuh aja licin. Susah, nempel. Bentar. Itu aja ya. Dilihat dulu. Ini mainannya tuh banyak. Keluarin dulu. Ya, tadi seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang bersumber selain dari Islam, kita harus waspada. Karena pilihannya ada 3. Bisa benar tapi tidak sempurna, atau bisa salah total. Nanti dulu sayang. Ini dulu. Bikinin Bunda minum ya. Ini minumnya. Nih. Udah ah. Kan tadi mau main katanya. Tuh mau lihat apa tuh? Ara. Ya, sekarang kalau kita lihat bagaimana sebetulnya ilmu itu ada begitu ya. Ketika Andalusia berjaya di Eropa, berarti Andalusia itu apa? Ya, Spanyol gitu ya. Kemudian mana itu teh Konstantinopel. Nah, itu berjaya begitu ya. Terutama pas Andalusianya ya. Pas Andalusia berjaya di Eropa, ilmu Islam itu berkembang pesat. Jadi para ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan keilmuannya, maka itu didasarkan dari Islam. Jadi pengembangan ilmu itu silahkan perlu dan harus terus dikembangkan, disesuaikan lagi misalkan gitu ya. Nanti bagaimana cara menerapkannya silahkan. Tapi kalau itu dasarnya bukan dasar base-nya itu bukan Islam, maka tadi kemungkinan itu bisa banyak gitu ya, bisa banyak. Maka ketika Andalusia berjaya, orang Barat itu banyak belajar ke sana. Orang Barat banyak belajar ke sana, kemudian diambillah oleh orang-orang Eropa, gitu ya, oleh Eropa. Tapi ketika diambil itu ada kecurangan-kecurangan. Ketika diambil itu banyak sekali, misalkan kalau itu sumbernya adalah dari ilmuwan Muslim, maka dihilangkan sumbernya.
dengan istilah NN, no name gitu ya. Nah, NN itu no name. Itu. Nah, ini semakin menguat, semakin terjadi saat Islam melemah. Saat Islam melemah itu adalah saat terjadinya ya runtuhnya itu ya Konstantinopel, kemudian saat kekalahan di Perang Salib itu. Nah, semua dibakar. Semua ilmu-ilmu yang dibuat oleh para ilmuwan muslim itu dibakar, diambil ilmunya, kemudian mereka pakai. Jadi apa? Ya memang kita harus hati-hati terhadap ilmu yang datangnya dari barat. Ya. Kita harus banyak menggali dulu ilmu-ilmu ya dari Islam itu seperti apa. Kenapa dari Islam? Karena dari Islam berarti itu sudah dari tuntunannya Allah dan Rasulnya, begitu dasarnya. Sama begitupun terhadap perkembangan anak. Perkembangan anak itu kalau kita lihat ya, kalau teman-teman mau cari bukunya, banyak sebetulnya ya referensinya. Seperti kalau yang judulnya Tarbiyatul Aulad. Nah, ini udah punya belum? Ahe di sini. Ada ya. Nah, itu yang apa Bu ya judulnya yang ada di sini? Dari siapa? Nah, silakan nanti ya yang judulnya Tarbiyatul Aulad. Ini kalau yang direkomendasikan Ustaz Budi Asari itu yang karangannya Syekh Abdullah Nasih Ulwan atau dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga banyak begitu ya. Kemudian dari Said Kutub juga ada begitu. Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Nah, silahkan kalau mau detail belajar tentang bagaimana pendidikan anak termasuk perkembangan segala macamnya, itu kita harus nggak bisa cukup hanya dengan 1 jam 2 jam gitu ya. Dan kemudian tentang anak ini, kalau ini mah bukan dalam posisi sebagai guru ya, tapi posisi sebagai orang tua sebetulnya. Tentang anak ini sebetulnya kita mulai mendidik itu sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Ada lagi yang lain? Oh, sejak memilih pasangan. Siap. Jadi berbicara tentang pendidikan anak itu sejak memilih pasangan. Anu atas saya pasangan atas. Udah nggak usah niat nyari pilihan lagi. Tinggal kita perbaiki aja. Itu sudah takdir terbaiknya gitu ya. Gitu ya. Yang belum, nah ini. Saat kita memilih pasangan itu berarti kita sedang memilih, kalau perempuan sedang memilih kepala sekolah untuk anak kita siapa. Kalau laki-laki sedang memilih guru yang terbaiknya buat anak-anaknya itu siapa. Gitu ya, maka ini harus penting gitu. Kalau kita misalkan menginginkan istrinya yang anaknya kemudian jadi misalkan Al-Fatih, itu rada berat kalau punya pasangan istri yang gak punya visi tentang itu. Memang solehnya misalkan baik, misalkannya secara ibadah baik, tapi kan itu visi masa depan yang kemudian dia harus mau apa ini tahu juga tentang riwayatnya, sejarahnya seperti apa gitu. Maka mendidik anak itu adalah sejak memulai memilih pasangan gitu. Ya, Insya Allah. Jadi statusnya. Apanya? Pakai apa dong? Nah, pakai kertas aja ya. Ya, kalau kita lihat fase perkembangan anak, ini berdasarkan para ulama Islam ya. Jadi ada 3. Dan memang seperti itu. Jadi bukan masa, misalkan kita tahunya balita, misalkan gitu ya. Batita gitunya. Terus batita, balita, terus anak-anak, remaja, naon di? Dewasa. Orang tua. Ya, jadi fasenya ada 3 nih. 3 sampai kemudian dia menjadi fase orang tua gitu ya. Yang pertama adalah roda'ah gitu ya. Roda'ah itu fase menyusui.
fase menyusui ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Satu-satu mau sampaikan. Jadi ini fase yang ada dijelaskan bukan per tahun misalkan ya, tidak detail juga misalkan kalau nanti ya kalau yang punya anak baru terutamanya itu suka dapat KMS tuhnya, kartu menuju sehat ya. Nah, itu suka ada tuh 0 sampai 6 bulan apanya gitu ya, perkembangannya, motoriknya apanya. Terus udah bisa jalan atau enggak. Nah, 6 sampai 12 itu apa, 12 sampai 2 tahun itu apa, 2 tahun sampai 3 tahun apa. Detail gitu ya. Silahkan, tidak salah itu juga. Tapi yang harus kita tarik itu adalah konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya dulu supaya tadi kebanyakan memang di kartu menuju sehat itu yang dilihat adalah fisiknya yang diukur fisik. Wah Bu, ini kurang, udah masuk batas ini nih, non rawan, intinya rawan kiloanana, kiloanana nu diukur. Tinggi badannya, stunting. Sekarang kan lagi digembor-gemborkan ya, ibu-ibu posyandu PKK itu stunting. Ini memang tidak salah. Tapi kita jangan salah fokus. Stunting itu kurang gizi ya. Jadi banyak katanya di Indonesia itu banyak yang masih kurang gizi. Kurang gizi tuh. Berat badan udah lebih ya. Gizi lebih gitu ya. Gizi lebih. Nah, karena sebetulnya kalau ruhnya tadi konsepnya adalah kembali lagi, kalau hatinya sudah benar, maka akan baik seluruhnya. Hati yang benar itu dia akan memperhatikan fisiknya, dia akan memperhatikan fikriyahnya gitu. Maka segumpal daging tadi nu hati ini kalau sudah benar nanti akan baik semuanya. Nah, mulai dari gimana nih? Nah, di fase yang pertama itu, di fase menyusui, di Al-Baqarah ayat 233 disebutkan di sana sempurnakan menyusui sampai usia 2 tahun. Ya, usia 2 tahun. Kenapa di usia 2 tahun sampai 2 tahun ini? Jadi memang si anak tuh mulai dari perut tuh ya, lebih sebetulnya dari 2 tahun. Anak itu nempel terus sama ibunya. Plek nempel. Kalau ini udah lebih dari itu memang udah ada nggak jadi jarak gitu. Karena dia punya aktivitas sendiri, sudah mulai punya aktivitas sendiri. Ketika nempel plek dengan ibunya, itu ada istilahnya bonding, kedekatan, erat gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena itu yang akan memudahkan kita mengarahkan anak mau digiring kemana, itu karena kedekatan, keeratan. Mau dimasukin, dicocokin apa juga gitu ya. Kalau si anak sudah merasa dekat, erat, kita akan mudah ngegiringnya. Coba teman-teman, kalau ngasih nasihat, yang nasihat itu akan diikuti. Itu lebih mudah ke orang yang dekat secara emosional dengan kita, atau nutup kenal, jauh. Yang dekat, misalkan baru kenal. Kadang suka goknya kita juga ngasih taunya, misalkan udah nggak kenal tapi tahu salah, atau misalkan ada temen anu sahabat deket misalkan ya, ada yang biasa saja, ada yang jauh kenal selintas, tapi misalkan dia bikin statusnya sama misalkan ngegalau, kalau statusnya dibikin oleh sahabat kita, berani nggak ngomen negur? Berani. Kalau eta udah agak jauh misalkan jaraknya secara emosi dengan kita, berani nggak? Mikir lah kan, aduh si ini gimana gitu ya. Kita pun sama, ketika menerimanya, ketika dinasehatin orang, kira-kira lebih menerima yang mana? Yang secara emosional dekat atau anu baru kenal selewat? Ya. Nah, jadi kalau dari tahapannya dulu nih ya, tahapannya dulu. Bonding ini perlu.
karena si anak akan mendeteksi ya di samping ASI banyak manfaatnya segala macam, udahlah itu mah sudah jelas. Bonding ini perlu supaya anak bisa mendeteksi siapa yang dia percaya. Gitu. Ya, siapa yang dia percaya. Jadi memang selama 1 sampai 2 tahun itu akan nempel terus plek dengan ibunya, gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Maka konsep di Kutab itu adalah nggak apa-apa kalau guru, mana saya yang ini. Kalau guru itu kemudian punya anak, dibawa ke kelas anaknya. Bukan justru dia bekerja, kemudian ditinggal anaknya, dititip misalkannya ke neneknya, misalkan seperti itu. Tidak seperti itu konsep dalam Kutab. Tapi kemudian harus dibawa biar nempel sama ibunya, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita juga latihan ya Bu ya. Latihan. Bukan berarti kita juga ya kan boleh dibawa, wah ngear di kelas gitunya gitu. Enggak begitu, harus dikondisikan. Harus belajar kita mengkondisikan. Kayak tadi misalkan awal rewel gitunya. Nah, semangat. Ya, kita jangan ikut rewel emaknya gitu. Kita harus dikondisikan dulu diri kita, kemudian anaknya. Insya Allah ngikut, pasti ngikut. Kalau pasti mah nggak boleh ya. Insya Allah udah pasti banget itu. Akan bisa anak itu dikondisikan. Jadi harus ikut terus ya. Itunya Bu ya, Mudir ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu bawa anaknya nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu. Tapi berikan waktu untuk bisa mengkondisikan, mungkin sebulan dia akan adaptasi gimana, sambil lihat terus perkembangannya seperti apa, ini kira-kira mengganggu nggak gitu ya ke materi hal-hal yang disampaikan. Biarkan kita terbiasa dengan itu, bahwa aktivitas kerja orang dewasa itu tidak harus memisahkan anak dari orang tuanya gitu. Kemudian yang kedua, setelah masa menyusui nih sampai usia 2 tahun, itu adalah hadonah, pengasuhan, diasuh. Kalau kita lihat di hadis-hadis atau di ayat Quran tadi ya, yang terkait dengan masa menyusui, melekat dengan ibunya itu adalah sampai usia 2 tahun. Terus pleng ada lagi keterangan tentang hadis itu di usia berapa? 7. Tentang sholat. Ya. Jadi apakah di masa usia 3, 4, 5, 6 ini nggak ada arahan harus diapain gitu ya? Enggak, bukan seperti itu. Ya, artinya nanti di usia 7 tahun lah kita kemudian mulai belajar menanamkan syariat. Di masa usia 3 sampai 6 ini kita mengenalkan dulu nih nilai-nilai tauhidnya. Nilai-nilai tauhid sebelum akhirnya nanti jatuh tuh syariat ya. Maksudnya jatuh syariat tuh maksudnya dikenalkan ya, dikenalkan tentang syariat. Di masa 3 sampai 6 ini adalah masa-masa mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, Quran, alam semesta ini itu kenalkan. Dan biasanya tidak ada pertentangan yang berat ya, atau ngalawan gitunya, atau debat yang berat di usia 3 sampai 6 ini. Kenapa? Karena memang fitrahnya sudah Allah kasih. Anak usia 3 sampai 6 ini adalah meniru. Plek niru. Ya. Nalarnya baru sedikit. Jadi kalau udah dikasih tahu lagi, dia nanya, misalkannya ada hal yang nggak sesuai, dia akan nanya lagi, tapi kasih tahu lagi, dia akan ikut juga. Ini masa-masa yang rawan. Ini ya, ikhwah fillah semuanya, insyaallah-nya. Umu teh dulu nggak terlalu paham mendalam
kenapa harus gini, harus gitunya, kenapa gitu ya. Dulu hanya yang dipahaminya adalah istri harus ngurus anak, gitu ya. Jadi anak nggak boleh dititip-titip, ya. Dan ketika menikah juga begitu. Tidak ada larangan sedikit pun aktivitas umum, mau apa dari abu, mau ngajar, mau jualan gitunya, mau sosialisasi keluar, mau dakwah, mau apa, nggak ada larangan. Syaratnya satu, anak dibawa. Riweuh ya teteh, capek. Karena harus dibawa ini, bawa itu gitu ya. Pengennya kan kita fokus aja, kalau ngisi, fokus ngisi gitu ya. Nah, akhirnya terus ya sempat bertanya, atau gimana rewel, riweuh, nggak bisa, pokoknya nggak boleh ditinggal gitu. Nggak ngerti kenapa. Ya udahlah, karena konsepnya adalah taat gitunya, kalau nggak dituruti dosa, gitu aja. Jadi mudah sebenarnya, kalau kita nggak paham kenapa harus begini, harus begitu, konsep taat sudah cukup. Udah kita ikuti, mun teu dilakukan dosa, udah gitu ya. Kita ikutin aja dulu itu. Sampai akhirnya kita baru memahaminya nanti belakangan. Gitu ya, memahaminya belakangan. Kenapa? Tadi di usia 3 sampai 6 ini mereka meniru plak asli yang dilihatnya. Kalau siapa yang mengasuhnya itu, itulah yang akan ditiru. Kalau seringnya adalah dengan neneknya, itu yang akan ditiru. Kalau seringnya adalah dengan siapa? Pengasuhnya misalkan gitu ya. Ya itulah yang akan ditiru. Kalau seringnya adalah dengan lingkungannya, misalkannya, padahal di usia 3 sampai 6 ini normalnya biasanya anak itu masih kieu ngingit celik gitunya. Ikut ibunya gitu. Secara fitrah itu memang begitu. Secara fitrahnya itu udah Allah kasih gitu. Suka nggak maunya ketemu orang begini, salam nggak mau, bukan nggak sopan itu teh. Karena dalam pemahaman dia nggak kenal orang lain, saha ieu, nggak ada kepercayaannya itu. Jadi kenapa ngikut ibunya? Karena dia percaya sepenuhnya kepada ibunya. Kalau ngerengek atau kadang suka gini ya kita teh, ih kenapa tadi mah sama teteh-teteh mah nggak rewel. Pas kembali sama emaknya, sama ibu nak gitunya, atau ibunya pulang dari kantor misalkannya ke rumah, rewelnya jadi keluar semua gitu ya. Kenapa? Karena itu fitrahnya memang begitu. Anak percaya sepenuhnya dengan ibunya. Jadi dia mau meluapkan apapun, dia keluarkan. Dia pengen rewel, rewel aja gitu. Dia pengen ngakik, mun bahasa ngakik, ngakik aja gitu. Dia pengen manja, nyender seenaknya, seenaknya aja. Kenapa? Karena dia percaya dengan ibunya. Dan itulah yang akan dia tiru. Plak, ditiru. Gitu. Maka ini pastikan ini para bapak-bapak atau calon bapak gitu ya, para ibu-ibu, calon ibu, pastikan selama masa pengasuhan ini berada di lingkungan yang tepat, diasuhnya dengan yang tepat, kemudian lingkungannya adalah yang tepat, karena dia akan niru. Misalkan kalau Pira nih ya, kalau Pira yang laguna si Parel teh, laguna naon teh? Banding-banding ke. Hafal Bu ya. Ya, itu kan sering diputar tuh nya. Sering diputar. Seringlah kedengaran sama kita. Akhirnya umumnya jadi apal. Nu eta nahungkulnya, nu ref nahungkul. Terus nggak nya teu kahaja ngahariring gitu nya, ngahariring di rumah. Kedengeran sama ini. Kedengeran sama ini, terus dia juga beberapa kali dengar. Akhirnya sering tuh nyanyi. Banding-banding, kayak mungkin pernah denger ya, Neng nyanyi dulu beberapa bulan yang lalu tuh ya. Gitu ya, banding-banding kayak banding-banding gitu ya. Diikutin tuh. Kita tidak mengajarkan, tapi itu ternyata masuk ke anak. Ya. Kenapa? Karena mereka meniru. Nah, abis itu karena udah sering, dianya jadi sering dinyanyikan gitu. Kasih tahu.
Neng jangan ya, itu lagunya jelek. Usia segini akan nerima aja. Jadi usia seusia ini teh sampai 6 itu akan nerima aja, dikasih tahu apa dia akan nerima. Dia akan nanya karena fitrahnya bertanya. Tapi kita ngasih tahu apa, dia akan nerima aja. Iya, jawabannya tuh iya. Neng jangan ya, itu lagunya jelek. Kan belum ada ya persepsi dia tuh jelek bagus tuh kayak gimana. Kita aja yang nyekokin aja jelek, ini bagus kan gitu. Maka bahaya. Bahaya nih yang masuk itu apa di usia 3 sampai 6 tahun. Jangan ya jelek. Oh iya, enggak tuh, enggak nyanyi lagi. Umum kelepasan deh. Gitu ya, gitunya ke apa? Nyanyi itu gitu ya. Banding-banding kayak. Terus ditegur akhirnya sama Vira. Gitu. Bunda, kan itu jelek gitu. Ya jadi sebetulnya mah semudah itu. Semudah itu ngajarin anak. Sepanjang kita memberikan contoh terbaik, dia akan niru tanpa membantah. Dia mungkin akan nanya, Bunda kenapa begini? Oh ini apa? Kan gitu ya, banyak nanyanya. Ini apa? Ini apa? Apa? Kenapa? Kenapa? Tapi udah nanya gitu, udah. Dia sedang memasukkan informasi-informasinya. Itu sampai 6 tahun begitu. Maka dengan siapa anak-anak itu akan berpengaruh. Akhirnya di usia 7 tahun mulai kelihatan. Ya. Nah, sebentar. Ya, mundur dulu sebelum ke 7 tahunnya. Maka kalau kita lihat apa sih yang ada kisah di usia 3 sampai 6 tahun ini adalah kisahnya kalau tidak salah Hasan Hussein ya. Hasan Hussein yang sholat naik ke punggung Rasul. Kemudian Rasul tidak marah. Ya, tidak marah, tidak atau disuruh turun enggak ya, tapi dituntaskan sampai anak mau turun sendiri gitu. Mau turun sendiri. Kenapa? Karena nanti akan meniru, Masya Allahnya, anak akan meniru perilakunya. Kita lagi nggak ngajarin syariat tuh di usia. Jadi di usia 3 sampai 6 itu jangan dulu ngajarin syariat. Maka dipaksa untuk sholat, jangan. Jadi coba gimana? Kita aja sholat gitu. Cara nate. Dipaksa untuk kemudian dia ngafalin Quran itu jangan. Jadi gimana? Kita aja hafalin Quran. Gitu cara nanti. Dipaksa untuk dia misalkan sopan, beradab misalkannya, lemah lembut. Nggak usah. Cukup kita aja berbuat begitu. Karena mereka sedang meniru. Maka yang Rasul lakukan saat itu, udah aja diam. Itu ya, sampai turun, selesai semuanya baru Rasul bangkit lagi. Itu ya, jadi di masa pengasuhan ini yang harus diperhatikan dengan siapa dia banyak bergaul si anak itu. Nah, kemudian berikutnya adalah masa tamyiz. Nah, ini ya. Tamyiz, masa akil balik. Di sini di usia 7 ke atas itu nalarnya akan semakin muncul. Daya kritisnya akan semakin muncul. Kalau tadi di usia sampai 6 tahun dia banyak bertanya, tapi nggak banyak ngelawan, nggak banyak debat. Usia 7 tahun, dia mulai ada nalar. Kenapa ada nalar? Karena secara fitrahnya dia bertambah. Fitrah sosialisasinya. Maka kalau di FBE ya, yang Ustadz Hari Santosa. Nah, fitrah manusia itu ada 7 apa 8 mun? 8. Lupa lagi ya. 7 apa 8. Fitrah manusia itu ada 8. Fitrah teh apa? Fitrah naon? Bawaan. Originalnya gitu ya. Maksud originalnya teh gimana? Jadi tuh nak kayak HP. Originalnya HP
zaman sebentar, Buya Fikri deh. Buya Fikri pertama kali punya HP tahun seberapa ya? 2010. Aplikasi apa aja yang ada di HP itu? SMS saja. Dulu masih SMS. SMS ya, belum ini. BB zaman tahun seberapa ya? Facebook udah ada. Ya. Berarti masih SMS ya. Masih SMS, kemudian medsosnya Facebook. Facebooknya udah ada di HP atau harus ngedownload? Lupa. Ayeuna coba yang sekarang, yang HP-nya ya sekitar 3 tahun belakangan ini baru ya. Coba diingat-ingat HP-nya. Aplikasi awalnya ada apa aja? WA ada? Oh, enggak ada, harus ngedownload manual ya. Manual. Berarti HP-nya iyanya terserah lami. Di atas 3 tahun kayaknya HP. Soalnya biasanya HP-HP yang 3 tahun yang keluaran baru ini udah ada langsung WA-nya, nggak usah nge-download lagi. Berarti terserah lami ya HP. Di sini ada nggak yang sudah ada WA-nya, HP-nya? Nu eta nu baru nu ahe. Tas saya kan di ditu nah. Oh, saya kan. Bukan Grace ya. Siapa yang beli baru HP dalam waktu akhir-akhir ini? Grace. Enggak ada. Lalami berarti nama siapa? Ya. Ya. Ya coba kita perhatikan ya. HP yang dulu itu originalnya adalah nggak ada WA-nya. Ya, medsos juga Facebook itu juga harus ngedownload dulu. Ya, oke, yang sekarang, kalau yang sekarang kekinian itu setahu umum nih ya, WA udah ada, Facebook udah ada. Gak usah ngedownload lagi IG sama TikTok, bahkan yang kalau HP-nya keluaran Cina itu mesti TikTok-nya itu udah ada, nggak perlu ngedownload lagi. Ya. Nah, kita nggak ngebahas HP sih. Jadi maksud umum gimana? Nah dulu yang waktu misalkan nggak ada WA-nya, karena seiring berkembang zaman, akhirnya dipakai WA, akhirnya nggak ada download kan WA-nya. Tapi fungsi dari HP itu untuk komunikasi itu sudah ada. Kalau yang pakai masih zaman SMS ya SMS, kalau zamannya BB, BlackBerry, kazamanan tuh, kazamanannya. Tuh BlackBerry misalkan begitu ya. Nah, jadi original fitrah itu kayak HP waktu awal dari pabriknya. Ya. Jadi manusia teh fitrahnya yang ini teh ada 8. Nanti mungkin ditemukan lagi bisa jadi. Fitrah apa saja itu ada 8. Aku juga nggak hafal semua ya. Seperti fitrah keimanan. Maksud fitrah keimanan itu gimana? Manusia itu secara dengan sendirinya dia akan mencari zat yang maha besar menciptakan ini semua itu siapa? Gitu. Itu ya fitrah keimanan teh. Terus kemudian yang kedua fitrah naon deui? Benar tanya ada yang tahu? Fitrah ini ngacak ya, harusnya ngurut sesuai dengan usia karena ini beliau menjelaskannya. Fitrah seksualitas. Ya. Secara fitrahnya manusia itu akan mengidentifikasi saya ini laki-laki atau perempuan. Dia akan mencari jati diri, gitu ya. Meskipun nggak diomong saya apa ya, itu mah kalau udah gede, gitu ya. Ini kalau dari kecil ini sedang mengidentifikasi nih, gitu. Maka kalau lingkungannya salah, itu visi fitrahnya bisa belok. Sekarang makannya marak misalkannya transgender segala macam itu. Karena lingkungannya memang begitu. Fitrah itu bawaan aslinya. Jadi dorongan untuk saya siapa sih? Saya teh laki-laki apa perempuan? Nah, itu akan ada setiap manusia gitu. Tuhan teh yang zat yang ini yang nyiptain siapa? Itu pasti akan ada setiap manusia teh. Ya, terus fitrah sosialisasi bahwa setiap manusia itu ingin
punya teman, kenalan sama orang. Gak mungkin manusia itu dia merasa cukup dengan dia hidup sendiri aja. Itunya mulai udah nggak ada tuhnya. Itu. Kalau ada, itu sudah belok tuh yang begitu. Tidak sesuai fitrah. Itu ya. Ada 8 terus apalagi ya fitrah belajar gitunya. Ayo Bu ya, oh Bu ya searching. Ya. Ya, belajar itu fitrahnya ada. Gitu ya. Nah, di usia 7 tahun ini fitrah sosialisasinya nambah. Kalau dia tadinya sudah hanya merasa cukup dengan ibunya dan ayahnya, di usia 7 tahun, 6 tuh udah mulai tuh, udah pengen-pengen main gitunya. Tapi porsinya sangat sedikit sekali. Masih sangat sedikit. Jadi jangan sampai usia 6 itu dominan dia banyak main sama orang. Pas sama emaknya tidak menyenangkan gitu. Nanti ada yang salah gitu. Kenapa? Di fase 3 sampai 6 dia meniru. Maka kalau dia senangnya adalah dengan orang lain, itu yang akan dia tiru. Senangnya sama temen gitunya, temennya keluar. Mungkin memang nggak gadget misalkannya, tapi apa yang dilakukan oleh temannya itu akan ditiru. Maka mudah sekali kalau kita melihat anak-anak yang bahasanya kasar. Dan itu nggak perlu diajarkan, dia dengar sekali 2 kali itu akan, maka harus jagaan gitu ya, di 3 sampai 6 plok niru. Nah, usia 7 itu dia mulai bersosialisasi. Ketika sosialisasi itu kan berarti informasi yang masuknya bertambah ya. Bukan hanya dari orang tuanya atau orang satu rumahnya. Ya, mulai dari ada temennya, ada gurunya, gitu ya. Maka itu akan dengan sendirinya nalarnya juga akan bertambah. Fitrah belajarnya akan terus juga bertambah seiring dengan daya nalarnya juga bertambah. Itu. Maka di usia 7 ini, 7 ke atas sampai jelang balik gitu ya. Sampai jelang balik ini karena nalarnya sudah mulai ada gitu ya. Ini harus dibentengi dengan pemahaman syariat. Maka mulai dikenalkanlah dengan syariat. Maka kalau kita pernah tahu hadis tentang sholat, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Nah, silakan mulai ajarkan. Ajarkan itu mulai, ya berarti diajar itu bukan hanya sholat ya, bukan hanya gitu. Mulai kemudian dikasih tahu kenapa harus sholat, sholat ini gimana, turun dulu syariatnya kepada Rasulullah itu seperti apa. Banyak disampaikan gitu ya tentang sholat ini. Terus diajarkan, diberi contoh, diajakkan gitunya. Waktunya adalah sampai usia 10. 3 tahun. 3 tahun. Ini sama ya untuk syariat yang lain. Misalkan kita ngajarin puasa. Pokoknya yang syariat-syariat kan berarti kalau rukun Islam teh berarti sholat, zakat, puasa, terus apalagi menutup aurat misalkan gitu ya. Nah, silakan mulai ajarkan di usia 7 ini. Termasuk juga bagaimana hubungan lawan jenis dengan laki-laki itu harus seperti apa. Ya. Kalau perempuan laki-laki dengan seperti, kalau perempuan dengan laki-laki gimana, kalau laki-laki dengan perempuan gimana gitu ya, itu mulai diajarkan. Nah, kemudian di usia 10 nih ya, di usia 10 itu kalau dari hadisnya adalah kalau anak sudah 3 tahun diajarkan seperti itu, kemudian masih belum mau sholat juga, maka pukul. Pukul. Sebenarnya ini bukan hanya mengajarkan pukulnya, tapi artinya dia sudah mulai belajar bahwa kalau dia melanggar syariat, tidak mau menaati syariat, maka akan ada konsekuensinya. Ada pukulnya juga ya, pukul yang pelan gitu.
bukan dipukuli. Dipukul kakinya aja gitunya itu juga. Jadi ada konsekuensi syariat kalau anak tidak mau taat syariat. Intinya adalah mendidik anak itu, aduh, masya Allah. Boleh. Sekarang